Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada teman-teman P3K di seluruh Indonesia. Ya, untuk malam hari ini ya, kita dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah adalah batas waktu pengiriman upload file pembuatan rencana aksi. Untuk rencana aksi ini kita sudah diberikan kisi-kisi. Ini kisi-kisinya kita lihat bersama. Pembuatan rencana aksi, penyusunan rencana aksi. Rencana aksi disusun sesuai dengan tugas pokok peserta orientasi untuk jangka waktu 1 tahun dan akan dilakukan monitoring setiap 6 bulan. Penyusunan rencana aksi memperdomani sistematika sebagai berikut. Untuk yang Romawi 1 adalah halaman judul atau cover, kemudian Romawi 2 lembar persetujuan rencana aksi, kata pengantar, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar isi. Kemudian bab 1 pendahuluan. Bab pendahuluan ini terdiri 2 poin, yaitu latar belakang dan tujuan dan manfaat. Kemudian bab 3 gambaran umum. A. Deskripsi lokus. Lokus ini berarti unit kerja. B. Sumber daya manusia di lokus. Jadi sumber daya manusia guru, tenaga kependidikan, serta siswa yang ada di unit kerja kita masing-masing. Kemudian bab 3 adalah rencana aksi yang terdiri dari minimal 3 rencana aksi. Kemudian bab 4 penutup. Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian daftar pustaka. Terakhir adalah lampiran. Bab 1 pendahuluan ini adalah orientasi menjelaskan latar belakang rencana aksi tersebut dipilih. Item rencana aksi bisa beberapa macam, kemudian dijelaskan kenapa rencana aksi tersebut dipilih. Kemudian dengan visi dan misi bupati masing-masing kabupaten ya, teman ya. Rencana strategis perangkat daerah dan renja kerja perangkat daerah. Artinya implikasi dari rencana aksi teman-teman ini harus dapat menunjang pencapaian visi dan misi bupati masing-masing daerah. Kemudian bab 2 adalah gambaran umum. Itu penjelasan singkat tentang gambaran umum kondisi unit kerja, termasuk di dalamnya sarpras yang ada. Bab 3 rencana aksi. Rencana aksi ini dibuat untuk 1 tahun ke depan, mulai bulan Oktober 2022 sampai bulan September 2023, triwulan 4 sampai dengan triwulan 3 tahun 2023. Setiap rencana aksi tersebut diberikan gambarannya, misalnya lokasi pelaksanaan, pihak yang terlibat, tata waktunya, indikator keberhasilan, target, dan lain-lain. Ada beberapa rencana aksi, paling ini kalau kabupaten kami kemarin instruksinya minimal 3 rencana aksi ya. Kemudian bab 4 penutup, diuraikan kesimpulan dan rekomendasi tentang rencana aksi, daftar pustaka, dan terakhir lampiran. Lampiran ini adalah berisi kolom tentang rencana aksi yang dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan September tahun 2023. Jadi umpama rencana aksi 1 di bulan Oktober kegiatannya berapa kali. Sebagai contoh, saya sudah buat rencana aksi ini ya, ini saya buat orientasi. Ini adalah covernya, cover orientasi. Ini adalah covernya. Kemudian ini adalah lembar pengesahan atau lembar persetujuan. Lembar persetujuan ini nanti ditandatangani oleh kepala sekolah dan diberi stempel. Makanya untuk halaman kedua, halaman pengesahan ini harus di-scan. Harus di-scan terlebih dahulu. Stempel ditandatangani, stempel kepala sekolah, kemudian di-scan, kemudian baru digabung ke file PDF.
kata pengantar, ya, berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa, ya, atau dalam penyelenggaraan pembuatan rencana aksi ini. Diberi tanggal sesuai dengan deadline waktu dari masing-masing kabupaten. Kemudian daftar gambar ini adalah daftar dari unit kerja. Kemudian foto guru, daftar tabel peserta didik, data peserta didik sesuai dengan agamanya, kemudian data pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian daftar isinya tadi. Bab 1, latar belakang, yang berisi kaitannya dengan program rencana aksi kita harus bisa menunjang visi dan misi dari bupati masing-masing kabupaten. Adalah bab 1. Visi dan misi yang dikaitkan dengan rencana kegiatan aksi kita. Nah, di sini kita tulis rencana aksi ini dipilih karena dianggap mampu untuk menunjang terwujudnya masyarakat kehidupan yang berdaya saing, beriman dan berbudaya, serta mampu memperkuat implementasi nilai kemanusiaan dan budaya. Nah, di sini saya sebagai penulis mengambil 3 rencana aksi terkait dengan permasalahan yang sering muncul di instansi atau siswa didik saya, yaitu masalah lemahnya minat baca siswa, yaitu lemahnya literasi siswa, ya, minat baca, kemudian minimnya kurangnya pengetahuan siswa tentang budaya tradisional bangsa. Kemudian masalah yang 3 adalah faktor bosan, ya, kebosanan peserta didik ketika setiap hari mendapatkan metode pembelajaran di dalam kelas. Di sini tujuan dan manfaat. Jadi tadi saya memilih tiga kegiatan aksi. Yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler pencak silat, satu kali dalam 1 minggu. Kemudian rencana aksi yang kedua adalah melakukan pembiasaan literasi membaca bacaan cerita rakyat. Dan yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran di luar kelas atau out class study, ya. Karena beberapa masalah yang saya temui di kelas saya, jadi saya merumuskan untuk mengambil 3 rencana aksi ini yang saya kira memang relevan untuk saya lakukan untuk memecahkan masalah yang saya temui pada sekolah saya, terutama khususnya di kelas saya. Ini adalah tujuan dan manfaat. Ini adalah manfaat yang bisa diambil dari ekstrakurikuler silat. Nah, karena ekstrakurikuler silat ini secara langsung akan meminimalisir kegiatan negatif siswa. Biasanya mungkin yang sering berkelahi. Nah, nanti dengan adanya pencak silat ini mereka akan lebih terarah dalam menyalurkan bakatnya. Ya, di samping juga ada nilai-nilai moral dan nilai-nilai kebersamaan yang diajarkan dari kesenian silat tersebut. Untuk rencana aksi yang kedua adalah literasi membaca. Dengan literasi membaca atau cerita rakyat ini diharapkan siswa-siswa ini mampu dan bisa mempunyai pengetahuan, cara berpikir, bersikap, berbuat yang menunjukkan kesetiaan, ya, terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, terutama sosial budaya. Jadi agar anak-anak ini nanti
tahu tentang sejarah bangsa, sejarah daerah masing-masing, dan juga menghargai jasa-jasa tokoh-tokoh pahlawan terdahulu yang telah berjasa memerdekakan ataupun membentuk kebudayaan di masing-masing daerah. Kemudian rencana aksi yang ketiga ini adalah rencana aksi tentang pembelajaran di luar kelas. Ini diharapkan ini mengurangi kebosanan siswa. Di samping juga siswa akan mendapatkan banyak pembelajaran yang sifatnya real, ya nyata. Ketika di luar lingkungan kelas, mereka akan menemukan berbagai macam benda, berbagai macam bangunan yang ada hubungannya dengan pembelajaran. Nah, ini nanti tugas guru untuk menyampaikan pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar. Bab 2 adalah gambaran umum. Ini gambaran umum sekolah instansi. Deskripsinya, letaknya, kemudian garis lintang, garis bujur, kemudian SK pendirian sekolah, email, NSS, NPSN, semua dituangkan di sini, termasuk untuk file foto. Ini nanti akan masuk ke tabel gambar ya. Kemudian ke bawah visi dan misi, sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusia adalah peserta didik, jumlah peserta didik yang dimuat dalam tabel. Ada tabel peserta didik, jumlah laki-laki dan perempuan, kemudian jumlah agama yang dianut oleh peserta didik. Ini nanti masuk dalam data tabel. Kemudian data pendidik dan tenaga kependidikan dari kepala sekolah hingga guru-guru. Kemudian juga foto dari guru-guru. Ini masuk dalam foto tabel foto gambar ya. Kemudian bab 3 rencana aksi, pelaksanaannya kapan. Kemudian ini diterangkan, dijelaskan, diuraikan secara detail bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan rencana aksi tersebut, mulai dari hari, waktu, kemudian urutan kegiatannya, kemudian pembimbingnya siapa, dan mungkin materi-materinya. Rencana aksi kedua, literasi pembacaan cerita rakyat, dijelaskan juga waktunya, kapan, teknis kegiatannya bagaimana. Kemudian rencana aksi 3, kegiatan pembelajaran luar kelas, outdoor learning class ya. Ini adalah pembelajaran di luar kelas ya. Ini bisa dimanfaatkan jika sekolah teman-teman berada pada lingkungan yang kondusif, biasanya di tengah kampung atau desa, jadi sangat mendukung untuk dilakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Kita sebutkan manfaatnya, kemudian mungkin materi pembelajaran apa yang bisa kita temukan di luar ruangan tersebut, kita uraikan di sini. Kemudian bab 4 penutup, berisi kesimpulan dari rencana aksi kita, kesimpulannya apa dan rekomendasinya apa. Jadi rekomendasi ke depan setelah melakukan rencana aksi ini, apa yang direkomendasikan, apakah kegiatan tersebut harus lebih ditingkatkan, untuk jumlah pesertanya lebih diperbanyak dan sebagainya. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka biasanya dari buku dan sumber dari internet. Dan terakhir adalah lampiran rencana aksi. Ya, di sini kita lihat rencana aksi yang pertama ekstrakurikuler, ini targetnya 48 kali pertemuan. Jadi kalau kita laksanakan untuk awal-awal kegiatan 1 kali dalam seminggu, berarti 1 bulan kita melakukan 4 kali kegiatan. Dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan, berarti
tahap 1 kita melakukan kegiatan tersebut 24 kali. Tahap 2 ada 6 bulan lagi, berarti 24 kali, berarti total kegiatan yang akan kita laksanakan selama periode tersebut adalah 48 kali kegiatan. Sama dengan kegiatan aksi yang lainnya, kita akan melaksanakan berapa kali. Nah, ini teman-teman. Lanjut, kemudian setelah kita selesai, kemudian kita lanjut kepada tahapan upload berkas. Nah, ini adalah Google Form untuk upload rencana aksi. Ini sudah disediakan oleh dinas untuk kabupaten kami. Batas waktu pengiriman rencana aksi adalah tanggal 15 September, berarti malam ini pukul 23.59. Berarti sekarang sudah pukul 23, kurang sedikit lagi waktunya. Di sini kan kita akan masuk ke form ini, form upload berkas. Di sini kita yang pertama adalah menulis nama lengkap, nama dan gelar. Seperti ini contohnya. Dr. Andes Galih STP UT,MM. Kemudian penulisan NIP P3K tanpa spasi lengkap ya, contohnya seperti ini. Kemudian jenis kelamin peserta kita, kemudian nomor WA, kemudian jabatan sesuai SK. Jabatan sesuai kita SK ini adalah sesuai SK ini adalah ahli pertama guru kelas ya kan. Ahli pertama guru kelas. Jabatan sesuai SK. Kemudian instansi adalah Dinas Pendidikan ya. Pria. Instansinya Dinas Pendidikan, unit kerjanya adalah Korwil ya. Korwil Cam masing-masing, koordinator wilayah kecamatan masing-masing. Kemudian baru tambahkan file ya. Baru kemudian kita tambahkan file. Perlu diketahui ya, untuk file yang kita upload ini adalah file berbentuk PDF dengan maksimal ukuran adalah 3 MB. Mungkin itu saja sedikit tambahan pengetahuan dari saya Pak. Jika ada kekurangan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Mungkin teman-teman nanti akan bisa menambahkan agar rencana aksi teman-teman itu lebih sempurna dan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.